Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Nurhansyah, NIM 24061062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari tugas akhir semester tentang pengukuran menggunakan teodolit. Dasar-dasar survei pemetaan, pengenalan teodolit. Tujuan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengukuran menggunakan alat teodolit secara benar dan profesional, dimulai dari pemahaman, prinsip kerja, dan fungsi teodolit sebagai alat ukur sudut dalam kegiatan survei dan pemetaan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan bagian-bagian utama teodolit beserta fungsinya, melakukan persiapan alat sebelum pengukuran, meliputi pemasangan alat pada tripod, centering tepat di atas titik ukur, serta leveling hingga posisi alat benar-benar horizontal. Setelah itu, mahasiswa mampu mengoperasikan teodolit untuk melakukan pembacaan sudut horizontal dan sudut vertikal dengan teliti sesuai prosedur standar di lapangan, serta mampu menjaga kestabilan alat dan ketetapan bidikan selama proses pengukuran. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menerapkan langkah-langkah pengendalian kesalahan pengukuran sehingga data dihasilkan memiliki tingkat ketelitian dan keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita lanjut ke manfaat praktikum. Manfaat praktikum. Mahasiswa diharapkan mampu memahami secara komprehensif konsep dasar, fungsi, dan prinsip kerja alat teodolit sebagai instrumen pengukuran sudut dalam kegiatan survei dan pemetaan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian teodolit beserta fungsinya, melakukan pemeriksaan awal dan penyetelan alat, contohnya centering, leveling, dan orientasi, sesuai dengan prosedur standar operasional di lapangan. Selain itu, mahasiswa mampu mengoperasikan teodolit secara tepat untuk melakukan pembacaan sudut horizontal dan sudut vertikal, mencatat hasil pengukuran secara sistematis, serta meminimalkan kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi selama proses pengambilan data. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil pembacaan teodolit untuk memastikan ketelitian dan keakuratan data ukur lebih lanjut. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk penggunaan teodolit dalam kegiatan praktikum lapangan maupun pembelajaran, serta mampu menyampaikan dan menjelaskan dan mengontrisasikan produksi membaca dan menggunakan teodolit dengan jelas dan komunikatif kepada murid atau peserta didik sebagian dari kegiatan pembelajaran atau pelatihan di bidang survei dan pemetaan. Oke, kita lanjut ke teori singkat. Teori singkat, teodolit adalah alat yang dirancang untuk pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik lapangan. Teodolit memiliki beberapa jenis dimulai dari teodolit reiterasi, di mana plat lingkaran skala horizontal menjadi satu dengan plat lingkaran nonius dan tabung pada klep. Kemudian ada teodolit repetisi, di mana plat lingkaran skala mendatar ditempatkan sedemikian rupa. Kemudian ada teodolit elektrooptis. Teodolit ini dari konstruksi mekanis sistem lingkungan, sudutnya antara teodolit optis dengan elektrooptis sama, akan tetapi pada pembaca lingkaran tidak menggunakan sistem lensa. Kemudian dalam dunia konstruksi pemetaan dan geodesi, akurasi bukanlah sekedar pilihan, melainkan kebutuhan. Bayangkan jika pembangunan jembatan atau gedung tinggi dilakukan tanpa perhitungan sudut yang tepat. Tentu hasilnya bisa membahayakan banyak orang. Disinilah peran instrumen presisi bernama teodolit sangat penting. Banyak yang mungkin pernah mendengar istilah ini, tetapi belum sepenuhnya memahami apa itu teodolit, bagaimana cara kerjanya, serta mengapa alat ini begitu krusial. Selanjutnya,
Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu teodolit, yang kedua statif, yang ketiga kompas, yang keempat patok, yang kelima lapsit, yang keenam bak ukur, yang ketujuh meteran. Selanjutnya keselamatan kerja. Yang pertama, pastikan lokasi atau daerah pengukuran dalam kondisi aman yang telah dibersihkan dari benda-benda berbahaya yang dapat mengganggu kegiatan pengukuran seperti ranjau, batu tajam, lubang, kabel, atau material lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Yang kedua, gunakan alat ukur yang berlengkapan pendukung dengan hati-hati, serta sesuai dengan fungsi dan prosedur operasionalnya. Pastikan teodolit, statif, peralatan lainnya terpasang dengan stabil untuk mencegah alat terjatuh atau mengalami kerusakan selama pengukuran berlangsung. Yang ketiga, perhatikan keselamatan diri dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai, seperti sepatu keselamatan dan pelindung kepala apabila diperlukan, terutama saat melakukan pengukuran di lapangan terbuka. Yang keempat, lakukan pengoperasian alat secara tertib, bergantian antara anggota kelompok, serta hindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain di sekitar area pengukuran. Yang kelima, pastikan seluruh data hasil pengukuran dicatat dengan teliti, lengkap, dan benar pada lapsit atau buku catatan lapangan untuk menghindari kesalahan data yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan dan analisa selanjutnya. Kemudian selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, berdirikan statif sehingga dagu pengukur buatkan kaki statif sehingga sama kaki dan kuatkan. Yang kedua, atur kembali ketinggian statif sehingga menderor. Yang ketiga, letakkan teodolit di atas statif dan pasang sekrup berguna. Yang keempat, atur nivakotor sehingga berada di tengah sambil mencocokkan dengan titik petak. Yang kelima, atur niva tabung dengan seluruh sisi teodolit, atur menggunakan sekrup A, B, C. Yang keenam, lakukan pengukuran teodolit tetap di atas petak. Yang ketujuh, jika sudah hidupkan teodolit dan arahkan ke antara kemudian nolkan pada utara. Yang kedelapan, lalu lakukan penembakan ke arah pengukuran. Nanti video animasi langkah kerja saya tampilkan di akhir video ya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan praktikum pengukuran menggunakan teodolit, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat teodolit memerlukan pemahaman yang baik mengenai fungsi bagian-bagian alat serta prosedur pengoperasian yang benar agar diperoleh hasil pengukuran yang teliti dan akurat. Proses pengukuran tidak hanya menuntut keterampilan dalam melakukan pembacaan sudut horizontal dan vertikal, tetapi juga ketelitian dalam penyetelan alat, pengambilan data di lapangan, serta pencatatan hasil pengukuran secara sistematis. Selain itu, penerapan keselamatan kerja selama praktikum sangat penting untuk mahasiswa mampu melakukan pengukuran menggunakan teodolit, mengumpulkan data lapangan secara tepat, serta menyusun laporan praktikum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih, cukup sekian dari PPT saya pada tugas akhir semester pada hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menggunakan theodolite untuk mengukur luas dan kubikasi daerah teratur. Yuk, simak langkah-langkahnya. Langkah pertama, berdirikan statif sehingga kaki-kakinya sama panjang dan kuat. Ini penting untuk menjaga kestabilan alat. Atur ketinggian statif sesuai dengan tinggi Anda, lalu letakkan teodolite di atas dan pasang sekrup pengaman. Pastikan teodolite terpasang kuat di atas statif. Sekrup berguna harus dikencangkan dengan benar. Atur niva kotor dan niva tabung menggunakan sekrup A, B,
C, hingga bubuk air berada di tengah. Ini penting untuk kalibrasi alat. Hidupkan teodolit, arahkan ke utara, lalu atur nol pada arah utara. Ini adalah langkah penting untuk pengukuran yang akurat. Lakukan penembakan ke arah titik pengukuran. Theodolite akan menampilkan sudut dan jarak yang diperlukan untuk perhitungan luas dan kubikasi. Catat semua data pengukuran dengan teliti. Data ini akan digunakan untuk menghitung luas dan kubikasi daerah yang ingin diukur. Selamat, Anda telah berhasil menggunakan theodolite untuk pengukuran survei. Ingat, presisi adalah kunci keberhasilan dalam surveying.